jemput iki. Ini sing paling cilik. 11 tahun. Sehat ya, Le? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi kalau kita lihat beberapa potongan-potongan video yang diambil oleh masyarakat terkait dengan kejadiannya kerusuhan-kerusuhan, tindakan anarkis yang terjadi di negeri kita ini beberapa waktu belakangan ini, kebanyakan yang kemudian berhasil dihasut oleh para provokator yang menunggangi aksi demo mahasiswa dan buruh dan juga masyarakat. Ini kebanyakan yang terprovokasi ini ternyata adalah anak-anak ya teman-teman, yang usianya masih kisarannya antara 14 tahun sampai dengan 16 tahun. Ini luar biasa sekali. Bahkan anak-anak pun nggak lepas dari korban provokasi para provokator yang tampaknya sampai dengan saat ini juga masih bergentayangan ya. Yang jelas kemudian memang Presiden kita Pak Prabowo Subianto juga menyatakan tekadnya, bahwasanya dia berkata, demi Allah saya nggak akan mundur satu jengkal pun, satu langkah pun untuk menghadapi para mafia. Artinya memang kemudian dari bahasa tersebut ya sepertinya memang Presiden kita Pak Prabowo udah ngerti gitu kan, siapa dalangnya di balik ini semua, dia udah ngerti kalau kita lihat ya bahasa nonverbalnya. Tapi tampaknya memang kemudian ada barrier atau ada halangan-halangan yang tampaknya memang nggak tampak ya di depan layar gitu kan. Kenapa kemudian nggak langsung kalau ditangkap gitu kan, nggak diungkap gitu kan. Karena kita kan kalau itu bahasanya seorang presiden ya, bahasanya seorang yang memang dia sudah ilmunya sudah tinggi banget ya gitu kan, ilmu politik, ilmu militer gitu. Pak Prabowo kan memang mantan Danjen Kopassus, jenderal mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Artinya di sini memang kemudian ada kesulitan-kesulitan tertentu lah. Tapi yang jelas pastinya kalau kita lihat ketika ada ungkapannya Pak Prabowo, dia berkata, demi Allah saya nggak akan mundur satu langkah pun untuk menghadapi para mafia-mafia tersebut, dan saya yakin rakyat Indonesia ada di belakang saya. Nah teman-teman, ini memang tampaknya yang terjadi di negeri kita ini memang suatu kekuatan besar ya teman-teman, yang dikatakan oleh Presiden kita sebagai mafia. Mafia artinya dalam tanda kutip kita ngerti lah, karena memang untuk menggerakkan, menghasut orang satu kota itu biasanya biayanya besar. Ini hampir puluhan kota-kota besar yang ada di seluruh wilayah Indonesia ya, dari kemudian Nusa Tenggara Barat, kemudian di Makassar, di Medan, kemudian kota-kota di Pulau Jawa gitu kan, yang memang skenarionya kan kita tampak kalau pertama memang kemudian bubarkan DPR, beralih lagi ke sekarang skenarionya lah kemudian untuk melawan aparat atau polisi yang kejam gitu kan. Nah teman-teman, kita perlu ngerti memang ya, namanya tindakan kita untuk demo, masyarakat kita untuk demo protes terhadap hedonisme, terhadap ugal-ugalannya anggaran di DPR ketika kondisi masyarakat susah, ketika masyarakat juga menderita karena ekonomi yang susah ya sekarang ini. Banyak saudara kita yang terkena PHK, banyak yang kemudian usahanya macet, daya beli masyarakat yang nurun gitu kan. Kemudian mereka berjoget-joget, kemudian dinaikkan penghasilan mereka kemudian sampai 3 juta per hari, kemudian tunjangan berasnya sampai 12 juta per bulan. Itu beras apa gitu kan, sampai tunjangan rumah aja 50 juta per bulan, masih ditambah perilaku joget-joget. Dan ketika masyarakat kemudian hendak memprotes, hendak menyampaikan kritik, mereka nggak nongol malah gitu kan, mereka nggak nongol kemana. Dan akhirnya masyarakat berjumpa dengan para aparat ya teman-teman. Di situ justru yang bermasalah ini antara masyarakat, warga dengan wakil-wakil rakyat gitu kan. Tapi yang kemudian dijumpai adalah aparat. Nah teman-teman, perlu yang kita tahu kalau menurut saya pribadi, ini dua peristiwa yang berdiri masing-masing ya teman-teman. Masalah kekecewaan masyarakat terhadap wakil-wakil rakyat yang memang udah
luar biasa gitu kan perilakunya, yang memang kemudian ya terpendam lah kebencian, kekesalan kita, kekecewaan kita sama mereka gitu kan. Itu suatu peristiwa yang kemudian berdiri sendiri. Terus di lain pihak ada ternyata pihak-pihak penumpang gelap yang kemudian memang kemudian melihat bahwasanya ada celah-celah di masyarakat yang kemudian bisa ditumpangi untuk menimbulkan gejolak di masyarakat. Makanya memang kemarin kan kemudian mulai bermunculan ya provokator yang kemudian menyusup masuk ke dalam para gerombolan para pendemo ya teman-teman. Demo kan kalau yang memang buruh dan mahasiswa itu kan selesai ya, sampai jam 6 sore udah selesai. Malah menyusul, disitulah provokator memprovokasi sepertinya baik aparat ataupun masyarakat gitu kan, sampai kemudian ada korban. Dan korbannya adalah saudara kita Afan Kurniawan, seorang driver ojol asal Sukabumi, Jawa Barat, yang terlindas atau dilindas yang kendaraan taktis aparat, yang kemudian memang arahnya ini berubah ya teman-teman. Arahnya kemudian memang mengarahnya dari kita ini kan sebenarnya kan memang esensinya juga kekecewaan masyarakat, kemudian kan memang kemudian DPR ya sudah mereka ngakui lah gitu kan mau melakukan perbaikan, dan memang esensinya salah satunya yang paling penting adalah kemudian kalau buruh kan pembubaran untuk kemudian bubarin outsourcing gitu kan, kalau mahasiswa untuk kemudian gulin gitu kan undang-undang perampasan aset para koruptor. Dan nggak perlu lagi kemudian sekarang pakai alasan gitu kan untuk menunda-nunda untuk pembahasan penerbitan undang-undang perampasan asetnya para koruptor. Kemarin-kemarin kan alasannya banyak gitu kan, yang diperbaiki aparatnya dulu, polisian, kejaksaan. Ada yang kemudian menyatakan bahwasanya ya kalau koruptornya kan salah, anak keturunannya masa harus menderita lah. Ya anak keturunannya masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang kemudian jadi korban gitu kan, para koruptor itu. Nah kalau kita lihat di video-video tadi kan anak-anak semua yang kemudian terhasut gitu kan. Bayangin mereka anak-anak sudah kemudian sampai kemudian yang awal tadi menjara motor, yang kedua tadi yang ketangkap di beberapa daerah itu dua peristiwa yang berbeda itu teman-teman. Video yang pertama sama yang potongan kedua itu tertangkap masih ada anak kecil ya usianya sekitar berapa itu 14 tahun atau berapa tahun tadi 11 atau 14 tahun. Perih sekali, artinya memang di sini kemudian kita mohonlah kepada Pak Prabowo jangan cuman kemudian para korban-korban, mereka itu korban-korban provokasi gitu kan. Kita butuh keterangan yang betul-betul meyakinkan kita, jangan sampai kemudian isunya gitu kan akhirnya kita dapat keterangan itu dari hasil-hasil obrolan, informasi dari media sosial yang pastinya juga disusupi oleh para kemudian provokator ya, isu-isu ini yang mau backingin ini itu gitu kan. Sedangkan dari pemerintah kan abu-abu ya, dari Pak Presiden, dia cuma menyatakan saya akan merangi mereka gitu kan, para mafia saya nggak akan mundur sedikit pun. Artinya ya ada mafia yang mungkin pastinya Pak Presiden kita yang lebih tahu. Tapi terlepas dari itu kita semua berharap ya Pak Prabowo dengan segala kelebihan dan kekurangannya, beliau itu kan seorang lulusan Akmil, pernah jadi Danjen Kopassus, beliau juga pernah jadi Pangkostrat. Saya yakin memang kemudian kita butuh keberanian beliau, kita butuh kemudian ketegasan beliau ya, sekalipun mungkin saya yakin ada barrier-barrier kenapa kemudian ini aktor-aktornya kan belum terungkap gitu kan, tapi kesininya memang kemudian sepertinya saat ini aparat kepolisian sudah bertindak tegas, banyak yang kemudian ditangkap gitu kan. Kalau enggak ini merembet kemana-mana, dan lagi-lagi memang yang luar biasa kejam biadab ini adalah kemudian para provokator yang memprovokasi anak-anak yang masih kecil ya teman-teman. Kalau jadi korban dia skenarionya berubah lagi nih kan, dari pembubaran DPR skenarionya yang gerakkan ini kan kemudian untuk memerangi aparat atau polisi yang kejam gitu, yang memang kemudian arahnya kemudian mengarah ke pemerintahan yang kemudian nggak bisa menangani masalah gejolak sosial yang kerusuhan yang ada di masyarakat. Tentunya memang kemudian targetnya sepertinya adalah presiden kita Pak Prabowo Subianto. Artinya memang kita harus kemudian jangan sampai kemudian terpengaruh dengan akun-akun yang memang mereka itu buzzer dan provokator. Ciri khasnya itu kalau di media sosial pasti akun-akunnya itu bodong-bodong nih gini, biasanya foto profilnya itu foto profil AI gitu kan, ataupun kemudian foto profilnya orang gitu kan,
itu dan jumlahnya biasanya ribuan kan mereka itu kan. Video-videonya berupa potongan-potongan video gitu kan singkat yang memang diarahkan untuk mendiskreditkan pemerintah gitu kan. Kalau menurut saya memang ini memang aktor-aktornya harus betul-betul diungkap, kalau enggak memang masyarakat itu jadi bertanya-tanya gitu kan siapa gitu kan. Ada yang bilang ini asing lah, ada yang bilang kemudian dibilang ini si itu gitu kan, sampai kemudian dikatakan sebagai para mafia gitu kan. Yang jelas memang ya kita yakin kalau kemudian Polri dan TNI pastinya mampu lah untuk mengungkap para aktor-aktornya, dan memang masyarakat yang paling ditunggu-tunggu masyarakat adalah kemudian terungkapnya aktor-aktor intelektual daripada kerusuhan-kerusuhan yang ada di negeri kita ini. Dan pastinya mereka itu orang-orang yang memang kekuatannya besar ya teman-teman, bisa dilihat dana yang mereka gelontorkan pastinya besar karena memang ya mendana ya seperti itu kerusuhannya seluruh kota-kota besar di Indonesia kan gitu. Artinya memang nggak sembarangan juga. Akhir kata memang kemudian semoga yang punya anak-anak masih kecil-kecil tuh agar kemudian orang tua kemudian berperan aktif ya di sini. Karena mereka ini kalau di luar ya sudah repot gitu kan, terkena provokasi gitu kan, potensial menimbulkan korban. Tapi ya kita bersyukur memang mulai mereda ya teman-teman. Dan kita berharap nggak cuma kemudian mereda, tapi aktor-aktor intelektualnya memang kemudian harus diungkap karena memang korbannya udah banyak ya teman-teman, baik di masyarakat ataupun kemudian di aparat. Itu aja teman-teman. Yang penting hindarilah benturan, hindari terprovokasi karena korbannya juga adalah masyarakat, baik itu dari aparat ataupun kemudian dari warga. Nah, itu aja teman-teman. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.